Kalau dilihat didapati imamnya solatnya diterima oleh Allah, khusyuk dia solat, diterima pantas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang yang berjamaah solatnya akan diterima oleh Allah. Tapi dilihat kalau imamnya nggak khusyuk, imamnya nggak pantas untuk diterima solatnya, dilihat di shaf pertama. Kalau ada salah satu yang ada di shaf pertama itu, ada yang pantas diterima oleh Allah solatnya, maka Allah akan juga menerima semua jamaahnya. Nggak ada juga di shaf kedua, nggak ada juga di shaf tiga, nggak ada juga di shaf keempat, nggak ada juga sampai ujung shaf, nggak ada yang pantas untuk diterima solatnya. Tetap Allah akan mengatakan, aku akan terima karena mereka melakukannya secara berjamaah. Aku akan terima walau karena mereka melakukan secara berjamaah. Oleh sebab itu ada qabul. Kalau solat sendiri nggak tentu dapat qabul. Belum tentu dapat diterima oleh Allah. Itu diantara fawaid, diantara fadilah solat berjamaah. Fawaiduha, dan faedah-faedahnya dikatakan di sini katsiratun, banyak sekali. Minha, diantaranya adalah al-aitqu wan najatu minan nar, dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka orang-orang yang menjaga salat berjamaah. Di antaranya juga as-salamatu minan nifaq, selamat daripada hatinya daripada sifat-sifat kemunafikan orang-orang yang menjaga salat berjamaah. Qabulus shalah, begitu juga pasti diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya berjamaah, dan ini luar biasanya berjamaah. Kita salat sendiri belum tentu kita diterima. Belum tentu diterima oleh Allah. Kita enggak berbicara sah atau tidak, akan tetapi yang kita harapkan di dalam ibadah kita adalah qabul. Yang kita harapkan daripada ibadah kita itu adalah diterimanya, bukan hanya kita berpikir sah atau tidak. Untuk apa kalau ibadah cuma sah-sah saja? Nah, yang penting kerjain rukun, yang penting syarat-syaratnya, ya udahlah, yang penting dari kerjain, nggak wajib qadha lagi. Ya, untuk apa? Bukan itu mukmin. Mukmin adalah orang yang menjaga kalau dia ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut merasa dirinya kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Sayyidina Imam Umar bin Abdurrahman al-Mahdhar, Sayyidina Syekhana al-Umar al-Mahdhar, beliau marah mengatakan, "Lau anni a'lam anna tasbihati yaqbalallahu subhanahu wa ta'ala la anfaqtu ala jami'i ahli tarim." Kalaulah aku tahu, kata beliau, satu tasbihku saja, satu ucapan subhanallah. Tasbih itu yang kita biasa baca, subhanallah, subhanallah. Kata Imam Abu Umar Abdurrahman al-Mahdhar, satu tasbihku saja, kalau aku tahu dapat jaminan aku diterima oleh Allah tasbih yang aku bacakan kepada Allah, maka aku akan menginfakkan kepada seluruh orang-orang kota Tarim, aku akan jamu mereka makan 7 hari 7 malam. Makan daging semua. Satu kota makan daging 7 hari 7 malam. Kenapa? Kalau beliau dapat kepastian satu tasbih, ucapan subhanallahnya beliau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kita beribadah seakan-akan orang yang paling diterima ibadah kita di sisi Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, tus cabut. Wala minta sama Allah, wala berdoa sama Allah, wala minta Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mintalah. Habis beribadah tuh minta sama Allah. Ibadah apapun, salatkah, puasakah, minta, ya Allah terima amal ibadah kami, terima sholat kami, terima puasa kami, terima apapun, haji kami, terima sedekah kami. Minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi Allah menerima amal kita bukan karena ibadah kita, akan tetapi karena doa kita agar Allah menerima ibadah kita, maka Allah terima ibadah kita. Bisa jadi ya. Belum tentu karena sholat kita kerjakan sholat terus tiba-tiba Allah terima. Bisa jadi yang awalnya ibadah kita, sholat kita tidak diterima oleh Allah, tapi karena setelah kita sholat, kita meminta, kita mengharap, ya Allah terima. Karena Allah berfirman, ud'u li astajib lakum, minta sama aku akan kabulkan, aku akan berikan apa yang kalian inginkan. Kita minta sama Allah, kita habis sholat, kita nggak tahu diterima atau tidak, kita minta sama Allah, ya Allah terimalah sholatku. Allah yang awalnya kalau melihat sholat kita, khusyuknya enggak, mikirin entah apa-apa, yang semuanya dipikirin. Enggak mikirin Allah sama sekali. Kata Allah, apa yang mau kuterima daripada hamba yang sholat demikian? Tapi karena kita meminta, ya Allah minta, ya Allah. Qabul ya Allah, qabul ya Allah.
Akhirnya dikabulkan oleh Allah karena doa, bukan karena sholatnya. Oleh hadza penting untuk kita mengharapkan. Dan sholat berjamaah itu ada pastian kabul. Ada kepastian kabulnya. Kenapa? Dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, tidaklah dilakukan sholat berjamaah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat kepada si imam. Kalau dilihat didapati imamnya sholatnya diterima oleh Allah, khusyuk dia sholat, diterima pantas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua orang yang berjamaah sholatnya akan diterima oleh Allah. Tapi dilihat kalau imamnya nggak khusyuk, imamnya nggak pantas untuk diterima sholatnya, dilihat di shaf pertama. Kalau ada salah satu yang ada di shaf pertama itu, ada yang pantas diterima oleh Allah sholatnya, maka Allah akan juga menerima semua jamaahnya. Nggak ada juga di shaf kedua, nggak ada juga di shaf tiga, nggak ada juga di shaf keempat, nggak ada juga sampai ujung shaf, nggak ada yang pantas untuk diterima sholatnya. Tetap Allah akan mengatakan, aku akan terima karena mereka melakukannya secara berjamaah. Aku akan terima walau karena mereka melakukan secara berjamaah. Oleh sebab itu ada kabul. Kalau sholat sendiri nggak tentu dapat kabul. Belum tentu dapat diterima oleh Allah. Itu diantara fawaid, diantara fadilah sholat berjamaah. Lalu juga diantaranya adalah maghfiratul dzunub, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah. Al-ajrul azim, begitu juga dapat pahala yang besar. Lalu daf'al waswas wal hifdzu minasyaitan. Dan ketika kita berjamaah itu diantara faedahnya adalah menghilangkan waswas. Menghilangkan waswas. Kenapa? Kalau sholat sendiri, bisa jadi salah, lupa, 3 atau 4. Tapi kalau kita sholat berjamaah, ada imam, ada komandonya di depan. Ya udah ikut saja sama imam. Apa yang dibuat sama imam lah yang nanggung itu nanti semua. Wal hifdzu minasyaitan, dan dijaga daripada syaitan. Kenapa dijaga daripada syaitan? Ibarat kata serigala itu dia ngejar kambing yang kambingnya itu terpisah daripada kawan-kawannya. Serigala itu nggak berani dia kalau ada kambing rame-rame nyerekam itu nggak berani, diserbu sama kambing. Tapi kalau ada kambing yang nggak ngikut, dia nyasar sendirian, nggak ikut sama jamaah sama kawan-kawannya, dikejar sama serigala. Serigala suka sama yang berpisah-pisah begitu. Begitu juga syaitan. Syaitan sulit mengganggu orang yang sedang berjamaah, tapi syaitan mudah mengganggu orang yang sholat sendirian.